Halo, selamat datang di vlog saya. Kali ini saya berada di hutan kota dan kali ini saya akan mereview tenda yang sempat viral di tahun 2021 yang mungkin base marketnya dia keluar di marketplace itu sekitar Desember 2020. Tenda ini sempat booming di tahun 2020 sampai 2021 dan kemudian baru sempat kali ini kita review tenda ini. Sebenarnya datangnya udah 1 tahun yang lalu ya, dan memang menarik untuk direview sih sebenarnya. Tenda ini menjadi salah satu tenda sejuta umat bagi para pegiat alam atau pegiat outdoor. Saya mendapatkan tenda ini di harga kisaran sekitar ya 700 sampai 750.000, dan itu sangat-sangat harga yang sangat-sangat pas dengan kualitas yang kita dapatkan. Untuk gunung-gunung Indonesia ini sudah cukup bagus. Tenda ini adalah Mountain Inn Sport Borneo. Tenda ini sangat laku di pasaran, khususnya di gerai-gerai outdoor yang ada di seluruh Indonesia, karena tenda ini merupakan tenda best seller yang di tahun 2021 cukup booming. Mari kita review seperti apa spesifikasinya, frame-nya itu seperti apa, apakah ada inovasi-inovasi yang bisa dipertimbangkan dengan brand-brand lain. Oke, yuk langsung aja. Nah, seperti inilah penampakan tenda Mountain Inn Sport Borneo dari kejauhan. Sangat menarik sekali. Dan ini memang tenda Borneo Mountain Inn Sport ini memberikan warna baru. Kemudian nanti frame-nya juga bakalan kita review. Frame-nya itu menggunakan warna orange seperti pada tendanya. Yang biasanya tenda pada umumnya itu warnanya hitam untuk fiberglass-nya. Cuman kali ini tendanya itu masih menggunakan fiberglass sih sebenarnya, cuman dia warnanya orange. Jadi terkesan agak mewah sedikit. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam tenda itu seperti apa. Seperti inilah penampakan tenda dari Borneo Mountain Inn Sport yang warnanya cukup cerah dari segi warna. Mungkin upgrade-annya juga banyak sekali sebenarnya. Nggak jauh beda dengan rivalnya yaitu Java Great Outdoor. Biasanya untuk di gunung ini kita gunakan trekking pole di sini. Kita tancapkan begini posisinya. Dan di bawahnya ini nanti kita bisa gunakan untuk memasak. Tapi kalau untuk kali ini kita lipat dulu untuk mereview dalamnya seperti apa. Tampak dari luar ini adalah teras. Dimana teras ini biasanya bisa kita gunakan untuk memasak, kemudian untuk menaruh sepatu dan keril mungkin. Nah, ini merupakan tambahan yaitu teras. Nah, seperti inilah. Yuk kita masuk ke dalam tendanya. Untuk pintunya, di sini kita juga bisa menyantolkan ini atau melipat ini ya kan. Apabila kita ingin membukanya atau ingin melihat pemandangan yang ada di depan sambil memasak, nah ini kita bisa kunci di sini. Nah, kesan pertama yang saya rasakan untuk pertama kali masuk ke dalam tenda Borneo ini, sebenarnya sama saja dari mulai Borneo kapasitas 2 orang. Kemudian untuk kapasitas 4 orang, dan yang paling besar itu untuk kapasitas 6 orang. Dari segi inner dan outernya itu sama aja. Nah, ini yang di dalam ini namanya inner, dan yang di luar ini namanya outer. Untuk inner door-nya dia menggunakan ketebalannya antara 1500 sampai 2500 mm yang mungkin sudah akan cukup cocok gunung-gunung yang ada di Indonesia, sangat-sangat cocok. Nah, untuk lebar lantainya itu sendiri 240 cm dikali 230 cm. Ya, mungkin sudah cukup sangat lebar ya untuk kapasitas 4 orang. Sangat lega sekali. Kemungkinan
Ini mungkin untuk 4 orang sudah cukup. Dan di sini biasanya untuk para teman-teman semuanya, biasanya di sini untuk digunakan untuk menaruh seperti tas, kemudian untuk sepatu, untuk memasak juga bisa di sini. Dan di sini inner dan outernya itu memang diberikan jarak yang cukup lebar. Dari segi keluasan lantainya memang sangat cukup luas ya. Ini mungkin kalau untuk rata-rata orang Indonesia itu tingginya di sekitar 175 sampai 180. Ini mungkin masih bisa isi 4 orang mungkinan, karena sangat luas sekali. Mungkin di sini bisa kita taruh untuk kain-kain ataupun seperti basahan ataupun peralatan-peralatan memasak kita. Setelah kita istirahat bisa kita simpan di pojokan ini. Dan untuk lantainya ini merupakan lantai yang sangat bagus sekali, karena ini lantai menggunakan terpal. Asal tidak bolong, mungkin air tidak akan merembes ke dalam. Sangat bagus sekali. Dan yang saya suka dari terpal ini, yang paling saya suka itu dia tahan terhadap abrasi. Kemudian dia sudah menggunakan PE yang tidak mudah untuk bocor. Apresiasi baik untuk Mountain Borneo ini, tenda yang sangat-sangat laku di pasaran. Ini kalau seukuran saya mungkin bisa sampai 5 orang ini. Tapi kalau untuk tidur aja sih, ya kalau untuk ukurannya lebih besar daripada saya mungkin cukup untuk 3. Cukup lah untuk 3 orang. Dan yuk kita lihat di sini. Nah, di sini ini ada angin-angin atau ventilasi yang misalkan pada saat malam kita istirahat, dan ventilasi sirkulasi udara itu nanti masuk keluarnya itu melalui sini. Dan tenda ini ketika kita tutup semuanya itu dari segi ventilasinya itu cukup bagus, karena memang inner dan outernya itu cukup lebar jaraknya, makanya ventilasi udara itu cukup terjaga di dalam tenda ini. Kalau kita lihat dari segi innernya itu lebih lembut ya daripada Java Great Outdoor, lebih lembut atau mungkin lebih halus. Nah, di sini bisa kita lihat ini bisa untuk menaruh handphone ataupun menaruh kamera. Di sebelah sana juga ada bagasinya. Dan satu hal yang saya rasakan ketika saya masuk ke dalam tenda ini, suasana terasa hangat di sini. Ini memang benar-benar cocok untuk gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kita tutup ya dari dalam. Seperti ini. Kita juga bisa membuka pintu ini, bisa dari dalam atau bisa dari luar. Seperti ini. Nah, di sini juga ditambahkan seperti pengancing ini untuk membuka tirainya. Jadi kalau misalkan kita itu ingin melihat suasana di luar itu seperti apa, bisa kita buka seperti ini. Dan ini nyamuk juga susah ya untuk masuk, paling ya semut-semut kecil lah yang bisa masuk ke sini. Sangat menarik. Kemudian di bawah daripada kelambu ini, di sini ada gantungan lampu untuk lampu tendanya. Oke, mungkin review daripada tenda Mountain Sport ini dari dalam mungkin sangat memuaskan sekali. Untuk harga kisaran 700 sampai 650. Mantap. Dan tips untuk cara supaya
di dalam tenda itu tidak gampang bocor, yaitu cara memasang innernya ini dia harus pas. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini antara inner dan outernya ini harus dijarakkan, ya lebarnya mungkin bisa diperkirakan seperti inilah, selebar daripada frame dan kaitan ini. Ini mengantisipasi agar air hujan yang biasanya kalau kita lupa membawa flysheet ataupun membawa agar tidak mudah rembes dan memasuki ke dalam kelambu tenda ini atau memasuki ke dalam innernya. Kasus-kasus yang sering terjadi di dunia pendakian itu, kebocoran tenda itu disebabkan karena memasang outernya ini tidak dijarangkan, makanya kebocoran itu sering terjadi. Dan satu lagi, supaya itu semua berjarak, kita harus memasang tali yang ada di luar ini dengan benar. Nah, ini. Nah, ini. Supaya jarak inner dan outernya itu dia terjadi cukup lebar untuk mengantisipasi kebocoran itu, kita harus memasang talinya ini dengan pasak yang sudah ada. Jadi kita pergunakan pasak yang disediakan oleh tenda itu supaya pemasangan inner dan outernya itu benar. Nah, seperti ini. Jadi ketika tali ini kita pasang dengan benar, di sini kita letakkan pasak di sini, ya. Jadi otomatis outernya ini dia akan tertarik dan air hujan yang terkena langsung kepada outernya ini dia tidak akan merembes ke dalam innernya. Nah, itu salah satu kunci untuk pemasangan tenda agar tidak mudah bocor apabila atau kita lupa membawa flysheet. Penggunaan flysheet di dalam dunia outdoor itu sebenarnya sangat penting ya, di samping antisipasi ketika kita itu di saat perjalanan outdoor itu kita mengalami hujan curah hujannya yang cukup tinggi, jadi bisa kita gunakan untuk mendirikan bivak ataupun bisa gunakan untuk menutupi barang-barang kita yang rentan terkena air. Oke, mungkin seperti itu. Ada sedikit hal yang menarik di mana emblem daripada Mountain in Sport, tenda Borneo Mountain in Sport ini terletak di sini. Dan di sini ada tulisan MIS, yaitu singkatan dari Mountain in Sport Borneo. Nah, ini ada tulisan MIS. Nah, di sini terlihat seperti ada kayak gambar-gambar gunung ya. Memang ini tenda yang memang cocok untuk digunakan di gunung-gunung Indonesia karena rata-rata curah hujan di Indonesia itu sekitar 1000 sampai 1500. Dan untuk innernya ini dia sudah menggunakan polyester ketebalan 2500 mm. Ini mungkin udah cukup ya, bisa mengatasi lah curah hujan yang ada di Indonesia dengan ketebalan 2500 mm. Untuk floornya sendiri juga sudah menggunakan terpal, tidak menggunakan parasut yang tidak mudah rembes. Nah, di sini kalau misalkan kalian nggak mau terlalu sumpek ataupun apa ya, tas ataupun segala macam peralatan masak bisa kalian taruh di teras ini. Kemudian jika kalian ingin menikmati udara di luar, bisa juga kalian buka ini, atau teman-teman bisa pasang pintunya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini jadi sirkulasi udara itu masuk dengan bagus ya. Di sini kita lihat, di sini kelambunya sangat-sangat halus sekali. Sirkulasi udara itu bagus masuk ke dalam. Untuk bobot tenda ini
sekitar 3,5 sampai 4 kiloan lah, cukup. Ya nggak terlalu berat kali sih kalau misalkan kita bawa di keril ya. Nah, di sini juga ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam. Ini adalah ventilasi udara yang kita jelaskan di dalam tadi. Nah, di sini. Ini dia sengaja memang diberikan seperti perekat kayak gini ya, nah, supaya mudah untuk dipasang atau dilepas kembali. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu cara ya untuk mengantisipasi hujan itu masuk ke dalam ventilasi udara ini. Oke, nah untuk tinggi daripada tenda itu sendiri ya sekitar 130 cm. Ya, untuk tinggi saya di 165. Ya, agak sedikit beda ya. Ini 130 cm. Dan rumornya untuk tenda yang Borneo 6 itu tingginya itu sekitar hampir 170 cm. Jadi kita bisa sholat di dalamnya kemungkinan ya. Nah, tapi ya, oke lah, itulah. Nanti kita review untuk waktu selanjutnya. Dan tenda ini sudah cukup lama di gudang, belum sempat saya review, baru kali ini sempat saya review. Karena memang waktu itu mungkin pandemi memaksa kita untuk tidak bisa berkegiatan alam di luar ya. Banyak peraturan-peraturan dan regulasi untuk membuat kita itu terkurung di rumah. Baru sempat kali ini kita review tenda ini. Kalau menurut saya ini recommended banget sih. Di harga 700 sampai 750 itu kita sudah mendapatkan tenda yang sangat bagus. Nggak bakal nyesel sih sebenarnya. Tenda ini bagus. Dari segi kehangatannya di dalam tenda itu bagus. Saya tidak menjelekkan brand lain, tapi ya ini merupakan tenda yang sangat laris di pasaran. Oke, mungkin itu saja review singkat yang mungkin masih banyak kekurangan yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih sudah mengikuti video-video kita, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kita dengan menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like juga, komentar apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.